memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita di dalam musalla yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengucapkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini mungkin kita terus bermaksiat kepadanya, namun Allah tetap saja memuliakan kita, mengampuni kita, dan sungguh inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Oleh karenanya janganlah kita bosan-bosan untuk selalu bersyukur, janganlah bosan-bosan untuk kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia, Rasul yang pemberi syafaat di saat-saat tidak ada syafaat melainkan yang memberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para semua umat datang kepada nabinya untuk meminta syafaat. Lalu para nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Musa mengatakan nafsi nafsi. Sedangkan ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pun sujud dengan yang lama, irfa' ra'sak kata Allah, maka Allah pun memberikan syafaat, dan yang memberi syafaat al-uzma adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya berbahagialah kita mendapatkan umat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya umat yang paling banyak yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya janganlah pernah kita bosan-bosan untuk selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berikan rahmat kepada yang berselawat 10 kali. Khususnya di hari Jumat, karena Nabi akan melihat dari umat-umatnya yang akan memberikan selawat kepada video-video baik ma'asyiral muslimin, pada pertemuan like, yang telah lalu kita telah membahas di antara dua model siksaan, dua model ancaman-ancaman yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy terhadap orang-orang yang masuk Islam, terutama mereka-mereka yang tidak memiliki kedudukan, mereka termasuk orang-orang yang lemah, bahkan di antara mereka budak, maka mereka disiksa. Bahkan sebagian dari mereka hampir melayang jiwanya, namun mereka tetap teguh mempertahankan agamanya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, oleh karenanya Nabi telah mendidik mereka, menempa mereka di sebuah rumah yang bernama Rumah Arqam bin Abil Arqam. Maka dikatakan Darul Arqam bin Abil Arqam, yaitu dar, yaitu rumah. Arqam bin Abil Arqam yaitu seorang anak muda yang menyembunyikan keislamannya, dan dia termasuk daripada kabilahnya Abu Jahal, ya, Bani Makhzum. Nah, ini diantara cerdiknya dan cerdasnya Nabi SAW ketika Nabi mendakwahkan selama bertahun-tahun dalam rangka dakwah sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nabi membuat suatu markas ataupun sentral dakwah Nabi. Di situ Nabi memberikan nasihat, wejangan-wejangan, bukan di rumah pembesar-pembesar Islam, artinya bukan di rumah Abu Bakar, yang mereka tidak ekspektasi, tidak percaya kalau seandainya Nabi memilih rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, ketika itu seorang sahabat yang mulia ini masih saja berusia antara 16 sampai 17 tahun, masih sangat muda. Bahkan rumahnya dekat dengan Ka'bah, ya. Akan tetapi di Jabal Safa, dan pintunya itu di belakang. Jadi mereka tidak perhatian kalau seandainya Nabi menyampaikan nasihat-nasihat dan wejangan dan tempat berkumpul umat muslim ketika itu. Dan kenapa di antaranya Nabi memilih? Karena memang seperti itu. Artinya mereka tidak menganggap, tidak yakin bahwasanya di rumah itulah Nabi akan membuat perkumpulan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah ketika siksaan, ketika semakin besar gangguan-gangguan yang dilakukan oleh musyrikin Arab terhadap orang-orang muslimin, maka ketika itu juga telah turun beberapa ayat-ayat yang seolah-olah Allah menyuruh kepada kaum muslimin untuk berhijrah. Di antaranya adalah surah Al-Kahfi yang turun sekaligus karena pertanyaan daripada orang-orang musyrikin Arab yang ingin men-challenge Nabi. Kalau Nabi ini benar, maka ada enggak di kitab sucinya tentang kisah Ashabul Kahfi? Lalu kemudian Allah pun menurunkan dalam beberapa hari tentang surah Al-Kahfi. Maka di antara surah Al-Kahfi tersebut adalah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum. Allah menyuruh kepada anak-anak muda 7 orang tersebut untuk pergi ke gua. Artinya semua kampung tidak menyukai mereka karena mereka bertauhid kepada Allah SWT. Ini perintah hijrah. Kemudian di antaranya turunlah surat Az-Zumar. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, bagi mereka surga. Dan ayat selanjutnya, wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Artinya kalau sudah
di bumi walaupun sangat kita cintai, namun kita tidak aman untuk beribadah. Di situ kita harus bertahan, ya bahkan bisa saja nyawa kita melayang, maka Nabi pun tidak bisa membuat apa-apa, maka perintahlah Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk berhijrah. Nah, mungkin timbul tanda tanya di antara kita, kenapa perintah hijrah tidak ke tetangga, misalkan ke negeri-negeri Arab yang lain, misalkan ke negeri Irak, ke negeri Syam, ataupun ke kabilah-kabilah yang lain dekat dengan Madinah. Nah, inilah strategi Nabi SAW. Dan Nabi kita katakan, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Nabi tidak berbicara melainkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di Irak bisa saja, ya, tapi di sana banyak tercampur dengan orang-orang Persia, ya, masih terpengaruh. Orang Persia kita tahu tidak menyukai Islam, dan juga di Syam terpengaruh oleh dengan Romawi, ya. Jadi tidak strategis. Lalu Nabi SAW pun memerintahkan mereka untuk hijrah yang pertama kali adalah ke hijrah ke kota Habasyah, ataupun kalau hari ini Ethiopia, ya, Ethiopia, Habsyi, ya. Makanya Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, innaha malikun, ya, di sana adalah raja la yadhlimu ahad. Di sana sesungguhnya ada raja yang adil yang tidak menzalimi seorang pun. Ya, Najasyi, nama beliau adalah Najasyi. Najasyi itu adalah julukan, ya, seperti misalkan Firaun julukan raja-raja di Mesir. Najasyi julukan raja-raja di Ethiopia, ya. Seperti misalkan Kaisar julukan raja-raja di Romawi, Kisra di Persia. Jadi julukan saja, gelar. Nama aslinya adalah Asmahan, saya agak lupa Asmahan, ya, kira-kira namanya, nama aslinya. Nah, jadi inilah diantara yang disuruh oleh Nabi SAW untuk kaum muslimin untuk pergi berhijrah ke kota Habasyah. Nah, kenapa Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk hijrah ke kota Habasyah? Karena di sana adalah raja yang memang baik, ya, raja yang baik dan sangat adil, dan dia siapapun yang meminta perlindungan dia tidak akan sia-siakan. Oleh karenanya, di antara orang-orang yang awal-awal hijrah adalah Utsman bin Affan. Ya, di sini kita di bait bisa kita lihat di bait 27, ya. Wa arba'un minan nisa wa 12 minar rijali sahbi kullun qad hajar ila biladil hubsyi fi khamisi 'am wa fihi 'adu thumma 'adu lamalam wa arba'un minan nisa. Jadi hijrah pertama sekali itu adalah 4 orang dari wanita. 4 orang dari wanita dan 12 orang dari laki-laki. Dalam riwayat ada 11 orang. Ya, ila biladil hubsyi. Hubsyi itu Habasyah, ke Ethiopia, fi khamisi 'am, pada tahun kelima kenabian. Artinya pada tahun kelima kenabian. Jadi di awal-awal Nabi masih di Mekah itu disebut tahun 1 kenabian, 2 kenabian, sampai 13 kenabian. Ya, nanti baru tahun hijrah kapan dihitung? 1 hijrah, yaitu ketika Nabi hijrah ke Madinah. Itulah perhitungan tahun hijriyah. Ya, ketika hijrah. Jadi ke tahun 1 di Mekah sampai 13 tahun Nabi mendakwahkan di Mekah, namanya 1 kenabian, 2 kenabian. Nah, ma'asyiral muslimin, sesungguhnya hijrah Nabi SAW berlaku 3 kali, yaitu hijrah ke Habasyah pertama sekali, ya, tahun kelima Hijriah ataupun tahun kelima Hijriah. Kemudian hijrah ke Habasyah lagi untuk kedua kali. Nanti ada ceritanya kenapa hijrah ke Habasyah 2 kali. Dan yang terakhir adalah hijrah ke Madinah nanti ke tahun ke-13 kenabian, ya. Siapa-siapa yang ikut hijrah yang pertama, yaitu adalah Utsman bin Affan. Nah, yang ikut hijrah ini kebanyakan di antara mereka adalah pemuka-pemuka kaum. Artinya bukan orang-orang biasa. Artinya bukan dia seorang Buddha ataupun dia tidak memiliki kabilah yang kuat. Karena ini Nabi mengkhawatirkan mereka kalau seandainya mereka hijrah dan diketahui, mereka pasti akan dibunuh. Nah, jadi kebanyakan dari yang pergi tersebut adalah mereka-mereka termasuk orang-orang yang urang yang dituakan, orang yang ataupun yang dimuliakan, ataupun orang-orang pemuka kaum. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan digelar Dzul Hijratain, ya, yang melakukan 2 kali hijrah, hijrah ke Habasyah, kemudian balik lagi, kemudian hijrah lagi ke Habasyah. Nah, dia juga dikenal dengan Dzun Nurain karena beliau adalah menikahi 2 putri Nabi SAW, itu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Artinya tidak menikahi sekaligus, ya,
Dalam Islam dilarang untuk menikahi kakak beradik kandung sekaligus. Beda dengan sepupu ya, sekaligus ya. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, surat An-Nisa ya. Jadi tidak boleh mengumpulkan adik kandung kakak beradik di poligami, tidak boleh sekaligus. Nah, Ruqayyah meninggal, kemudian Utsman bin Affan pun menikahi dengan adiknya Ummu Kalsum. Bahkan ketika Ummu Kalsum meninggal, bahkan Nabi mengatakan, kalau saya punya putri lagi, saya akan menikahkan dengan Utsman bin Affan. Masya Allah. Ini orang, ya kalau kita baca sirah Utsman bin Affan nanti bagaimana, aku tidak malu dengan malaikat saja, malu dengan Utsman bin Affan. Malu. Orangnya lembut, luar biasa. Ya, luar biasa. Ini sahabat ini kalau kita baca sirahnya luar biasa ya. Nah, Utsman bin Affan berangkat dengan istrinya, tak kala itu dia menikahi Ruqayyah. Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ruqayyah ini dinikahi oleh Utsman bin Affan, dan Ruqayyah waktu itu kita sudah ceritakan diceraikan oleh anaknya Abu Lahab. Ya, karena mereka buat intimidasi, membuat gangguan mental Nabi SAW. Anak-anak Nabi sudah menikah, Zainab sudah menikah, Ruqayyah sudah menikah, Ummu Kalsum sudah menikah. Zainab tidak bisa mereka ganggu-ganggu karena Abul As adalah ponakannya Khadijah, walaupun Abul As masih musyrikin tapi dia tidak tega untuk menceraikan. Namun Ruqayyah dan Ummu Kalsum diceraikan oleh anak-anak Abu Lahab ya. Utaibah dan Utbah bin Abi Lahab ya. Utsman pergi berangkat dengan Ruqayyah. Kemudian siapa lagi di antaranya, yaitu Abu Huzaifah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Mus'ab bin Umair, ya. Kemudian Abu Salamah dengan istrinya nanti Ummu Salamah, kemudian Utsman bin Maz'un, ya. Kemudian juga ada Amir bin Rabi'ah, kemudian istrinya yang bernama Laila, ya. Kemudian Abu Sabrah, ya. Kemudian juga Sahal bin Baidha, ya. Inilah dia. Nanti kemudian diikuti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Ja'far bin Abi Thalib itu kakaknya ya, abangnya Ali bin Abi Thalib. Nah, inilah dia kisah ya, mereka pergi. Nah, ketika datang perintah untuk mereka berhijrah, memang tiba-tiba Nabi menyuruh untuk pergi sendiri-sendiri, artinya tidak berkelompok. Ya, mereka datang bagaimana pergi dengan sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Nah, subhanallah, ketika mereka sampai di pantai ya, di pesisir, qadarullah, Allah telah menakdirkan di situ ada perahu ataupun ya, kapal kecil mungkin ya, yang memang mau pergi ke Habasyah. Ya, subhanallah, Allah mentakdirkan ya, jadi mudah. Kemudian ketika mereka sudah berjalan, kemudian ternyata diketahui oleh orang-orang musyrikin Arab. Ya, mungkin mereka ingin memboikot ataupun menahan supaya tidak pergi ya. Tapi ternyata apapun yang terjadi ya, mereka sudah pergi dan alhamdulillah mereka selamat, dan sampai di sana pun mereka ahsana jiwar ya, mereka tinggal dengan keadaan yang sangat nyaman ya, walaupun negara tidak sekaya negeri Mekah, tapi mereka nyaman tinggal di sana, mampu beribadah, dan Raja Najasyi adalah Nasrani ya, Raja Nasrani, dan mereka sangat sangat menghormati, apalagi orang-orang pendatang yang meminta perlindungan oleh Raja Najasyi ya. Itulah di antara kisah pertama mereka hijrah ke Habasyah ya. Nah, tinggallah kaum muslimin saat itu beberapa bulan di Habasyah ataupun di Ethiopia. Kemudian beredar isu, sesungguhnya orang-orang muslimin sudah beriman. Jadi kan karena dahulu ya cuman surat mungkin ataupun berita-berita, kabar-kabar, belum ada medsos ya. Kalau ada medsos seperti hari ini, enak kita hari ini, apa yang tidak kita ketahui ya. Kemarin kecelakaan di Simpang Pango pun tahu, semua orang tahu. Ya medsos, jangan pergi balik ke Mekah, masih tidak aman. Orang nggak aman lihat HP. Ya, zaman dahulu tidak, isu. Nah, kata mereka, asyairuna khairun minna. Jadi keluarga kita lebih baik. Mereka udah berbulan-bulan, tentu mereka rindu ke Mekah untuk balik. Bagaimana ceritanya? Kok bisa tersebar isu bahwasanya Abu Jahal sudah taubat? Abu Jahal sudah dan para pemuka kaum sudah beriman lah, seolah-olah ya seperti itu. Nah, dikisahkan bahwasanya suatu hari Nabi SAW turun padanya surah yang ada as-sajadah, dan surah yang awal-awal sekali diturunkan adanya sajadah, bukan surat sajadah yang kita baca tadi ya, tadi itu namanya surat as-sajadah. Yang awal-awal sekali surat yang ada sajadahnya diturunkan adalah surah An-Najm, surat bintang ya. Nah,
ketika itu sudah dakwah terang-terangan ya, sudah dakwah terang-terangan karena waktu itu sudah beriman. Nanti kita akan ceritakan bagaimana kisah berimannya nanti Hamzah dan kisah berimannya Umar bin Khattab. Nah, waktu itu sudah berani terang-terangan karena sudah berimannya Umar bin Khattab, walaupun dalam riwayat dikatakan Umar bin Khattab di 11 kenabian, ada yang mengatakan di 5 kenabian ya. Dan Hamzah juga sudah beriman ya. Jadi mereka sudah berani sholat, lebih kuat lagi berani terang-terangan. Nah, waktu itu Nabi SAW membacakan surat An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Sampai ayat terakhir tuh. Ya. Jadi mereka pun terkagum-kagum ya. Kita udah katakan kemarin Abu Jahal itu tempat nongkrongnya adalah di Ka'bah, ya. Tempat nge-shy-nya ya, ngetemnya ataupun kongkonya di Ka'bah ya dengan kawan-kawannya. Jadi melihat nih, oh. Namun mereka terkagum-kagum ketika mendengar wan najmi idza hawa. Ketika bintang ya ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidaklah sesat. Jadi kemudian afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalits, mencela. Kemudian Nabi SAW melihat Jibril ya di ayat tersebut ya. Jadi mereka terkagum-kagum sampai kepada ayat terakhir azifatil azifah, ketika hari kiamat itu muncul, laisa liwaqatiha kadhibah ya, sesungguhnya terjadinya hari kiamat itu tidak akan pernah meleset ya. Ya, azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah afa min hadzal hadithi ta'jabun. Apakah dengan ayat ini kalian mengolok-olok ya, kalian takjub, wa tadhakuna wa la tabkun, kalian tertawa dan tidak menangis, wa antum samidun, dan kalian cuek terhadap ayat Al-Qur'an yang dibacakan karena ketawa-ketawa, melemparkan kotoran unta ke Nabi, kemudian mereka ketawa-ketawa, mereka disuruh tutup telinga. Waktu ini mereka mendengar semuanya. Nah, pada ayat terakhir, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Maka semua pun sujud waktu itu. Dan termasuk orang-orang musyrikin Arab waktu itu, semua sujud. Mereka terkagum, mereka ketika mendengar itu mendengar ya, kalau kita baca surat An-Najm ya Bapak Ibu sekalian ya, sangat luar biasa ya kata-katanya ya. Jadi surah An-Najm ini indah ya, indah dan luar biasa maknanya. Ya, bagaimana Nabi SAW nanti ketemu dengan malaikat Jibril ya. Jadi terkagum-kagum mereka, bahkan mereka semua ikut sujud ya. Kalau kita bacakan ya, misalkan maknanya banyak sekali ya. Maknanya misalkan wan najmi, ketika bintang, ketika terbenam. Kemudian madhal, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wama, yang dan tiadalah diucapkan Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya. Dia ucapannya tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Jadi mereka mendengar semua dan mereka orang paling paham balaghah, paling paham bahasa Arab. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Dzu mirratin fastawa, yang punya akal yang cerdas. Kemudian pada ayat yang lain nanti dia sudah mendekat Jibril ya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Jadi selama ini yang kalian lecehkan, kalian mengatakan si Muhammad telah tersihir, malaikat Muhammad itu pendusta, semua dibantahkan di situ. Ya. Nah, jadi menarik kata-katanya ya. Hadirin, nanti bisa kita tadabbur sendiri ya. Artinya saya enggak bacakan semua artinya karena ayatnya panjang sekali ya. Sampai berapa ayat nih? An-Najm ya. Sampai 30 ayat ya mungkin ya. Lebih ya, sampai 62 ayat. Jadi banyak ya. Kalau kita baca di terjemahannya, coba kita baca, kita tahu kenapa sih orang-orang Arab bisa sujud? Karena mereka mendengarkan, mereka ahli balaghah semua. Nah, ketika mereka sujud semua, disebutkan ada seorang syaikhan ya'khudhu turab. Dia ada seorang syekh waktu itu, orang-orang tua, dia mengambil turab, mengambil tanah, kemudian dia pun sujud mentaruh tanah di ketika dia sujud. Fara'aitu annahu mata kafiran. Maka para sahabat mengatakan, aku melihat ini orang ini kemudian terakhir mati kafir. Dia adalah majikannya Bilal bin Rabah, yaitu Umayyah bin Khalaf. Ya, jadi semua sujud waktu itu ya. Mungkin Abu Jahal sujud juga, semua sujud waktu itu. Nah, tersebarlah isu. Nah, ketika semua sujud, mereka pun menyangka, orang-orang di Habasyah ini menyangka ini orang-orang muslimin di sana sudah mulai ikut Islam.
Mereka pun balik lagi. Beberapa bulan di sana mereka kembali lagi ke Mekah. Ya, kembali ke Mekah. Nah, ketika sudah mendekati Mekah, sudah mendekati daerah Mekah, ada di antara mereka yang nanya kabar dulu, artinya nggak langsung balik nanya kabar, sudah mendekat, tapi sudah terlanjur mereka sudah pulang, ya, karena naik ke kota Habasyah ini jauh ya, mungkin perjalanan, wallahu a'lam, mungkin berbulan ya, ataupun berminggu-minggu ya, karena mereka zaman dahulu tidak ada pesawat ya, seperti itu. Jadi mereka nanya kabar, ternyata kabar yang mereka alami adalah tidak seperti yang mereka dengarkan, ya. Tidak seperti isu-isu, ternyata penindasan semakin merajalela waktu itu. Nah, jadi ada di antara para sahabat yang memang stay, ada juga waktu itu nanti akhirnya mereka pun kembali lagi ke Habasyah. Ya, pada bait ke-29, salasatun hum wa thamanuna rajul. Jadi akhirnya nanti hijrah lagi mereka, nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang kita sampaikan tentang hijrah ke Habasyah kedua. Yaitu di antaranya 83 orang hijrah lagi nanti. Ikut lagi akhirnya hijrah lagi ke Habasyah. Jadi ternyata apa yang mereka dengar tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Akhirnya mulai bermacam-macam ya. Perlakuan mereka semakin parah ya, semakin merajalela dan semakin membuat orang-orang muslimin tidak nyaman dan tidak tenang, semakin berat mereka. Oleh karenanya ketika semakin banyak gangguan-gangguan, mereka pun datang kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Mereka datang ke Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi ini kahana betul Muhammad. Semakin banyak, semakin lama, semakin banyak pengikutnya. Mereka pun udah nggak tahu nih menyuruh Muhammad berhenti. Ya, mereka marah, ya Abu Talib, innalaka sya'nan wa syarafan. Engkau orang tetua kami. Jadi Abu Talib ini, kalau seandainya masuk Islam, mungkin Abu Talib nggak ada penghargaan lagi. Tapi wallahu Allah mentakdirkan ini Abu Talib. Ya, tapi kita nggak tahu ya artinya bagaimana nanti Abu Talib di surga, Ustaz, apakah dapat syafaat, itu terserah Allah, ya. Tapi kalau seandainya waktu itu Abu Talib dan sampai akhir hayatnya misalkan ya, dia beriman, maka dia tidak ada penghargaan, tidak ada yang berani menaungi Nabi SAW. Kita katakan nggak berani yang ganggu Nabi selama ada Abu Talib, karena dia adalah orang yang paling tua waktu itu. Termasuk anaknya Abdul Muttalib yang paling tua. Mereka datang nih, rame-rame mereka. Ya Abu Talib, innalaka sya'nan wa syarafan wa manzilah fina. Engkau orang-orang yang kami muliakan, punya kedudukan di antara kami. Ini anak ponakanmu ini telah mengganggu kami. Wallahi la nasbir ala hadha. Mereka katanya wallahi, mereka menyebut nama Allah juga, demi Allah, ya, walaupun mereka musyrikin, mereka percaya Allah, ya. Wallahi la nasbir, nyoronyo hae kamu dinle. Man syatama abaina. Mereka dia si Muhammad ini telah menghina moyang kita, ya, wa tasfihi ahlamina, dan dia telah mencaci-caci ya orang-orang tua kami, dan telah mengaibkan alihatana, Tuhan-Tuhan kami. Jadi tiap misalkan ada orang-orang sembah berhala, sembahlah kepada Allah yang satu. Jadi setiap mereka menyembah yang berhala, Nabi Muhammad selalu mendakwah ya, dakwah. Seperti hari ini mungkin teman-teman tabligh datang ya, ketika lihat ada orang misalkan menyembah berhala, sembahlah Allah yang satu, mereka kesel. Ya, jalan ke pasar-pasar, Nabi pun sembahlah Allah, berimanlah kepada Allah Ta'ala, berimanlah kepada hari akhirat. Mereka ini menjengkelkan mereka. Kemudian sampaikanlah kepada anak ponakanmu, kalau tidak kami pun gabungkan kamu termasuk dengan dia, sampai kita berperang antara dua fariqain, yaitu dua kelompok anak-anaknya Abdul Muttalib ataupun anaknya Hashim, dan kelompok kami, kita berperang saja. Ya, sampai nanti siapa yang menang, seperti itu. Maka Abu Talib pun bingung ya. Kemudian Abu Talib pun datang dan menyuruh anaknya, diantaranya anak yang tertuanya yaitu Aqil ya. Kita tahu Abu Talib ini ada anaknya namanya Talib, ada Aqil, ada Ja'far, dan ada Ali bin Abi Talib. Maka ketika datang Abu Talib berkata, ya ibna akhi, wahai anak ponakanku, inna qaumaka qad ja'uni. Sungguhnya ilun hana mangat sih dengan kaum dong. Saya enggak enak sama kaum saya juga. Tapi satu sisi pun saya enggak enak sama Nabi Muhammad ya. Janganlah kamu membawa aku yang aku tidak sanggup lagi. Wala tahmilni minal amri ma la atiq, yang aku tidak mampu. Maka Nabi SAW pun berkata, atara hadha syam,
Nah, kakalannya matahuro, wahai paman Long, nanakalannya matahuro dan berkata kepada Akil juga, apakah kamu lihat matahari di atas? Bisakah kalian mengambil api dari matahari tersebut? Kita ambil nih matahari tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ma ana bi aqdar an ada ma bu'istu bihi min ayyush'ala ahadun min hadhihi syam syu'latun minan nar." Artinya adalah seandainya pun kalian mampu mengambil api dari matahari tersebut, maka aku pun tidak akan meninggalkan dakwah ini. Artinya mustahil. Kumandang nuyu wahai paman Lun, aku tidak akan meninggalkan. Maka Abu Talib pun mengatakan, "Wallahi ma kadzaba ibnu akhi qat." Wallahi demi Allah, tidak pernah berdusta ponakanku sekalipun. Irji'u rasyidin, maka orang-orang musyrikin kembalilah kamu. Jadi mereka pun putus asa nih. Ya, Abu Talib pun dia tahu Muhammad tidak pernah berdusta, ya. Bahkan ketika selesai itu pun Abu Talib mengucapkan syair yang dikenal, ya. Wallahi la yasilu ilaika bijam'ihim hatta wasada fit turafi dafina. Demi Allah, sesungguhnya mereka wahai Muhammad tidak akan pernah walaupun mereka bersekongkol bersepakat untuk mengganggumu hatta wasada fit turabi dafina, sampai aku di liang lahat, sampai aku mati. Jadi pokoknya enggak ada yang mengganggumu. Fasda' bi amrika ma 'alaika ghadadha. Maka lakukanlah, teruslah kamu berdakwah. Ya, janganlah kamu merasa rendah. Wa absyir bidzaka wa qarra minhu uyuna. Dan bergembiralah, sesungguhnya aku akan menjagamu, aku akan membelamu. Wa da'autani wa za'amta annaka nasihun. Dan engkau telah mendakwahi aku dan aku tahu engkau adalah pemberi nasihat. Wa laqad sadaqta wa kunta thamma amina. Dan aku telah mempercayaimu dan sesungguh kamu adalah orang yang sangat dipercayai dan telah dikenal lebih dahulu. Jadi sebenarnya Abu Talib ini tahu kebenarannya, ya. Wa aradta dinan qad alimtu bi annahu min khairi adyanil bariyati dina, dalam syair ini. Dan engkau telah mendakwahiku, sesungguhnya agamamu adalah agama yang terbaik bagiku. Laulal malamatu au hidari subbah lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kalaulah bukan karena aku takut cercaan dan celaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Arab, maka aku akan ikut kepada agamamu, hai Muhammad. Jadi ini syair yang luar biasa, ya. Orang Arab suka kepada syair ini. Jadi dia mengatakan seperti itu, ya. Sebenarnya aku tahu Muhammad, tapi karena aku orang tua, cercaan. Ya, nanti kita lihat ketika bagaimana kisah berikutnya nanti, ya, ketika Abu Talib mau meninggal dunia seperti itu, ya. Tapi Nabi sangat sayang kepada Abu Talib. Nah, usaha berikutnya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab adalah menyuruh Umarah bin Walid, ya. Ini adalah anak Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini adalah pemuka kaum. Ya, bahkan dalam ayat, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada Walid bin Mughirah gitu? Karena dia orang-orang yang sangat terkenal, orang pintar. Nah, anaknya ini anak yang sangat cerdas. Nah, jadi mereka bikin siasat kedua. Ya, mereka memanggil Umarah bin Walid, mengatakan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, gini aja caranya, ya. Ini anak bernama Umarah bin Walid. Dia adalah fata Quraisy, dia anak muda Quraisy yang ganteng, yang paling hebat memanah, paling kuat, dan dia adalah orang yang ahli syair. Ya, engkau pelihara ini anak yang hebat ini jadi anakmu. Wa aslam ilaina ibnu akhika hada. Wa aslim alaina, dan serahkanlah anak kamu itu kepada kami, yaitu ponakanmu itu, yaitu Muhammad, kepada kami. Nyokap ini udah gila kalian ini, ya. Kalian suruh anak orang untuk saya pelihara, sedangkan Muhammad aku serahkan kepada kalian untuk kubunuh. Kata beliau, kata Abu Talib, wallahi la bi'sa ma tasumunani. Ini pertukaran yang tidak adil. Ini udah gila kalian ini. Masa saya serahkan anak saya untuk kalian bunuh, sedangkan saya pelihara anak orang lain? Ya. Ya, wallahi ma la yakunu abadan. Ini enggak akan pernah terjadi. Jadi pertukaran, ya. Nanti kita lihat di usaha-usaha mereka yang lain, ya. Luar biasa. Jadi usaha-usaha yang luar biasa yang mereka lakukan untuk menghancurkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah berikutnya adalah kisah Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini kisah yang luar biasa, hadirin. Dalam sirah. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, "Haddatsani anna rajulun man aslam," ya. Anna Aba Jahal marra bi Rasulillah inda Safa. Suatu ketika Abu Jahal melewati bukit Safa,
Uh, dan di situ ada Nabi SAW. Ini Islamnya Hamzah. Fa'adhahu wa syatamahu, dan Abu Jahal ini mencela, mencaci, memaki Nabi SAW. Di sini tidak disebutkan celaan Abu Jahal ini apa, nggak tahu. Tapi caciannya ini dahsyat sekali. Ya, mungkin sumpah serapah apalah. Artinya caciannya sangat dahsyat. Tapi tidak disebutkan di dalam kutubus sirah. Di dalam kutubus sirah tidak disebutkan apa hinaan. Ya, kalau kita bahasa Aceh apa-apalah mungkin cacian ini sakit sekali hati Nabi. Ya, wa nala minhu ba'dha ma yakrahu minal aib li dini. Jadi dicela subhanallah, diaibkan agamanya dan lain-lain. Mungkin dikiranya katebit dari agama nenek moyang dan apa-apalah, dicela luar biasa. Ya. Setelah mencela tersebut, maka Abu Jahal pun kembali ke teman-temannya, dan Nabi tidak berkata apa-apa. Nabi hanya diam. Nabi tertunduk lesu, Nabi diam, enggak membalas kah yang jahat, enggak begitu. Nabi diam. Nabi tidak, kata-kata Abu Jahal ini sangat menyakitkan Nabi SAW. Nah, kemudian Abu Jahal senang-senang aja udah mencela orang, mencaci orang, ya, kemudian dia kembali ke Ka'bah, tempat nongkrongnya Abu Jahal, ya. Kemudian suatu ketika Hamzah baru berpulang dari berburu, ya. Ya, berpulang dari berburu. Ya, kemudian dia melewati ada seorang budak mirip Abdullah bin Jud'an. Ya, budak wanita mirip Abdullah bin Jud'an ini mendengar cacian Abu Jahal tadi. Dia berkata ketika Hamzah lewat tersebut, ya Aba Ummarah. Nah, ini nama kunyah dari Hamzah, ya. Ya Aba Ummarah, law ra'aita ma laqiya ibnu akhika Muhammadun anifan min Abil Hakam bin Hisham. Kalau kamu dengar apa yang dicaci, yang dikatakan oleh Abu Jahal tadi, maka kamu tidak akan memaafkannya, katanya. Fa'adhahu, dan dia melakukan, luar biasa, ya. Maka ini subhanallah, di antara orang-orang Arab ini hadirin, mereka ini punya satu yang mulia, ya. Artinya mereka ini membela keturunan luar biasa. Ya, makanya Nabi ini karena keturunannya kuat, ya, karena kabilahnya kuat. Jadi kesukuannya. Nah, jadi padahal Hamzah waktu itu belum Muslim, jadi kesukuannya kuat. Jadi sehingga orang nggak berani macam-macam juga terhadap Nabi, karena anak-anak Bani Hashim semua membela Nabi walaupun tidak beriman, ya, walaupun hanya Abu Lahab saja yang luar biasa brengsek, ya, yang jahat. Ya. Hanya Abu Lahab saja dan anak-anaknya yang brengsek. Yang lain semua membela Nabi walaupun Nabi beriman kepada Allah waktu itu dan tidak beragama seperti agama mereka. Maka seketika waktu itu Hamzah al-Ghadab, dia pun marah, ya, dia pun langsung bersegera untuk menemui Abu Jahal. Falamma dakhalal masjid, maka tak kalah Hamzah masuk ke masjid. Masjid Abu Jahal ini nongkrong di masjid. Dakhalal masjid, nazara ilaihi jalisan fil qaum. Melihat Abu Jahal ini gengnya, gembongnya preman, dia ketuanya preman. Ya, ketuanya bos lah istilahnya. Ya, dia banyak orang-orang dari kabilah Mahzum tuh di sekitarnya semua. Abu Jahal ya, orang tua, bosnya lah istilahnya waktu itu. Kemudian dia berkata, "Atastumuhu wa ana ala." Kemudian sebelum dia berkata itu, "Idza qama rafa'al qaus fadarabahu biha fashajjahu shajjatan munkira." Maka dengan busur panah tersebut ipeh oleh Abu Jahal dan kena kepalanya Abu Jahal dan berdarah sedikit. Ya, berdarah kepala Abu Jahal. Ini berani Hamzah nih. Makanya dikatakan asadullah, ya, singanya Allah. Kita katakan Hamzah ini dulu, subhanallah, ya, dalam peperangan nanti, peperangan Badar, Uhud. Hamzah ini kalau orang lain berperang satu pedang, satu lagi tempat taruh pedang ataupun perisai. Hamzah ini pedang dua-dua, tangan kanan kirinya. Ya, pedang dua-dua. Bahkan melemahkan, nggak ada orang yang berani dengan Hamzah. Segitu kuatnya Hamzah. Ini luar biasa. Islamnya Hamzah luar biasa nanti. Ya, bahkan dia pun dibunuh di perang Uhud nanti oleh seorang budak Wahsy, ya, ditombak dari jauh. Nggak berani dia. Ketika ditombak pun Hamzah pun hampir-hampir membunuh saya. Segitu kuatnya dia. Ditombak berapa kali pun masih kuat. Nah, itu luar biasa Hamzah nih. Jadi orang yang sangat kuat. Maka dia pukul Abu Jahal. Kemudian faruddu dzalik alayya in istata'ta. Kalawan lo menyuruh Khadijah. Padahal Abu Jahal itu udah sama orang-orang sekitarnya. Maka orang-orang kabilah Mahzum pun ingin menghajar Hamzah, ya, ingin mereka. Kemudian dia telah memukul kepalanya Abu Jahal, ya, dengan busur dari dengan kayu, ya. Kalau seandainya dari besi udah meninggal Abu Jahal.
Maka Abu Jahal pun berkata, da'u Aba Ummarah, fa inni wallahi qad sababtu ibnu akhihi sabban qabihan. Udah biarin. Dia benar. Sesungguhnya aku tadi memang salah. Aku tadi telah mencela ponakannya itu dengan celaan yang luar biasa. Ya. Nah, tadi si Hamzah itu ketika memukul kepalanya Abu Jahal, dia mengatakan, "Atastumuhu wa ana ala dinihi aqulu ma yakun." Kahina si Muhammad ponakan long kuno, sedangkan longnya sama agama ngenji. Sedangkan aku ini sama agama dengan Muhammad. Padahal Hamzah belum masuk Islam. Dia ngomong itu karena dia kesukuannya itu. Kahina dia tadi, aku agamanya sama dia. Lawan aku sekarang. Ini termasuk penyebab Hamzah masuk Islam. Padahal dia cuma ngarang-ngarang aja tadi. Maka setelah kejadian tersebut, maka mulailah waswas syaitan. Thumma raja'a Hamzah ila baitihi fa'atahu syaitan. Maka kemudian Hamzah pun kembali ke rumahnya. Dia pun berpikir, kenapa aku bilang seperti itu? Aku dengan agamanya Muhammad, sedangkan agamanya Muhammad ini dicaci, dihina. Tadi aku memukul kepala Abu Jahal, aku bilang aku atas agama Muhammad. Nanti orang-orang akan bilang apa? Aku anta sayyid, engkau adalah orang pemuka kaum, engkau anaknya Abdul Muttalib, engkau telah keluar dari agama nenek moyang. Dia pun udah bingung nih. Bagaimana ini ya? Waduh, bagaimana ini? Apa mati lebih baik bagi aku? Jadi dia udah nyesal juga, tapi tadi gara-gara kesukuan itu enggak tega lihat Muhammad dihina seperti itu. Maka dia pun berdoa. Hamzah nih, belum Islam berdoa juga, mereka percaya kepada Allah ya. Nah, jadi orang-orang musyrikin Arab ini percaya kepada Allah menciptakan langit dan bumi ya. Hamzah berkata, Allahumma in kana rusdan faj'al tasdiqihi fi qalbi. Ya Allah, kalau memang betul itu agama Muhammad, maka benarlah katakan. Wa illa faj'al li mimma waqa'tu minhu makhraj. Kalau enggak betul yang tadi aku katakan, semoga ada solusi ya Allah. Karena dia telah menghina geng bos preman tadi, ya, bos orang Arab itu Abu Jahal ya. Nah, jadi bahaya nih. Oh, si Hamzah sudah Islam, telah keluar nenek moyang, dihina-hina nanti. Takut. Maka keesokan harinya, ya, aku pun bingung. Kemudian kata Hamzah, fa aqbala Rasulullah fa dzakarahu wa adahu. Kemudian Hamzah pun datang ke ponakannya. Jadi Hamzah ini termasuk paman Nabi yang paling dekat usianya dengan Nabi. Dalam riwayat apakah 2 tahun lebih tua daripada Nabi ataupun 4 tahun dari Nabi. Jadi biasa kadang paman sama ponakan ya, kadang ada seperti itu dekat. Makanya Nabi SAW sangat senang dan bahagia sekali ketika Hamzah masuk Islam. Maka ketika itu pun fa'alqallahu fi qalbihi ilman. Maka tiba-tiba imannya pun masuk ke dalam hatinya setelah Nabi mengatakan kalimat-kalimat, membacakan ayat Al-Quran. Maka masuklah ke dalam Hamzah faqala, dan Hamzah akhirnya berkata, asyhadu annaka shadiq. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah yang benar, engkau adalah Rasulullah. Maka disinilah mulailah kuat Islam ya. Ketika Hamzah mulai masuk kepada Islam, dan insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Dan ini mengeluarkan lebih luar biasa lagi ya, nanti bagaimana Umar bin Khattab menantang orang-orang ya agar mereka berani sholat di Ka'bah. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah SWT. Inilah cerita bagaimana Allah selalu memuliakan Islam, Allah selalu meninggikan Islam dengan ada orang-orang yang hebat. Ada orang-orang yang hebat dengan hartanya, dia pasti akan jalan dakwah. Dan nanti ada orang-orang yang kuat fisik dan lain-lainnya juga akan membela Islam. Dan insya Allah Islam itu akan selalu ada yang membelanya. Dan ini adalah janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah kisah yang sangat inspirasi daripada Hamzah. Mudah-mudahan kita semua juga bisa mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita akan minum di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.